Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Yang percaya Tuhan kita luar biasa, mari bangkit berdiri saat ini. Kita mau memulai ibadah kita dan sebelumnya sehati sepakat kita mau berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Untuk satu hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang sepekan. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Bahkan berkat-berkat-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini Bapa, kami percaya darah-Mu sudah melayakkan, menguduskan setiap kami. Dan izinkan kami untuk boleh datang padamu. Bertemu dengan Engkau Sang Pencipta kami. Kekasih hati kami. Tidak dengan tangan yang hampa kami datang di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami mau bawa hidup kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami biarlah menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan jadikan dan berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah saat ini kami mau sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kami hanya semua karena anugerah Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagi
Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu. Semua hanya karena cinta-Mu. Kalau bukan karena Engkau yang menyelamatkan kami, maka sia-sialah hidup kami tanpa Engkau ya Tuhan. Sebab itu biarlah pagi hari ini setiap kami mau datang tidak dengan tangan yang hampa ya Tuhan. Apa yang bisa kami bawa di hadapan-Mu saat ini, segala korban syukur kami, bahkan segala pergumulan kami percaya Tuhan ikut campur di dalamnya. Engkau sanggup mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapa, biarlah pagi ini kami mau fokus hanya kepada-Mu, bukan kepada permasalahan kami, tetapi kepada hal-hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan. Mari berkata-kata saat ini saudara. Mari sembah Tuhan. Mari berkata-kata Tuhan Engkau baik. Mari berkata-kata terima kasih Tuhan. Mari berkata-kata saat ini untuk segala sesuatu yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh baik. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah melepaskan sedetik pun. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang senantiasa menyertai. Tuhan yang senantiasa menolong engkau. Tuhan yang senantiasa memberkati. Bahkan hari-hari berat yang sudah kita lewati, kita lihat bahwa tidak pernah sekalipun Dia lalai untuk menepati janji-janjinya dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu mari angkat kedua tangan saudara. Mari menyembah Tuhan. Mari bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah dikerjakan, yang sedang Dia kerjakan. Bahkan apapun yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya, Dia tetap baik. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Yesus. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia, yang sudah menyerahkan hidupnya, tubuh dan darahnya bagi engkau dan saya. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau jadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Syukur bagimu, amin.
bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau tetap menyembah hanya satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua jemaat yang mau lebih lagi bersuka cita, sama-sama katakan amin. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh baik, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara, boleh berikan salam tos kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan sungguh baik ya. Sungguh baik. Mari besarkan nama Tuhan Yesus di tempat ini. Sebab hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dengan segala hormat. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji.
biasa sebab satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa namanya saudara? Yesus Kristus. Baru 2-3 orang aja. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, amin. Sebelum duduk, boleh sekali lagi berikan salam kanan kiri, bilang Tuhan kita luar biasa ya. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bukan satu kebetulan kalau saudara ada di tempat ini. Dan bukan juga satu kebetulan kalau kita boleh dipilih dan dijadikan biji mata Tuhan yang berharga. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Biar
kiranya menjadi peringatan bahwa hidup kita bukan lagi sejatinya milik kita, tetapi milik Kristus. Dan mari sama-sama kita rendahkan hati kita, rendahkan diri kita. Biar Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memimpin untuk setiap kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang terbaik, izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari sama-sama. Biarlah setiap mata kita hanya tertuju dan fokus hanya kepada Tuhan. Bukan kepada masalah. Karena kita tahu Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup menolong saudara dan saya kemarin. Maka hari ini dan selamanya Dia akan tetap setia menolong engkau dan saya.
kami dalam surga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengetahui kedalaman hati kami. Seberapa kami Tuhan mau serius untuk Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau membaca pikiran dan mengetahui isi hati kami. Seberapa dalam kami mengasihi-Mu. Ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu. Dan ajar kami terus untuk melakukan bagian yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, memimpin semangat Tuhan, memimpin gereja Tuhan. Sampai hari ini Tuhan terus memperlengkapi kami, mendewasakan kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari, semakin matang di dalam Tuhan, semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, kami hamba-Mu dan juga berikan kami Tuhan hikmat-Mu, marifat, kuasa-Mu Tuhan, firman-Mu boleh menegur kami, mengingatkan kami, menasihati kami, dan ajar kami, menuntun langkah hidup kami, supaya hidup kami selalu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah penuh kepada Tuhan kami yang hidup. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya untuk menolong, memberkati setiap daripada kami. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, puji Tuhan, hari ini saudara kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang mengajar kita terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu saudara ya. Kita melihat semua yang terjadi merupakan satu ilustrasi kehidupan di mana saudara dan saya pun menonton, melihat ya dan memperhatikan apa yang terjadi. Dan saudara tentunya kalau kita melihat sebuah peristiwa, saudara dan saya itu harus menangkap apa pesan yang bisa kita ambil dari situ. Message apa yang harus kita perhatikan. Lalu untuk kita sendiri apa itu saudara. Ya apakah itu bisa membangun kita, apakah itu bisa membuat kita menjadi salah satu pedoman untuk kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah kita bisa melakukan yang benar atau melakukan yang salah ya saudara. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita semua tahu bahwa kehidupan masyarakat ya pada umumnya kita yang tinggal di Pulau Bali ini tentunya menginginkan situasi yang damai ya, yang aman, yang tidak ada gejolak, kekacauan, tidak ada pergolakan, tidak ada huru-hara ya. Harus ada keamanan di mana-mana saudara. Dan saya percaya melalui pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi yang saudara, kita bersyukur karena saudara berada di satu negara yang kita cukup aman ya. Yang cukup aman dari semua kejahatan yang memang kriminalitas itu tentunya ada kalau dibandingkan di negara lain saudara ya. Karena kita di sini saudara tidak bebas untuk membawa senjata tajam, apalagi senjata yang meledak gitu saudara ya. Ada aturan. Barang siapa menyimpan senjata tajam tentunya harus saudara itu kena aturan. Kalau sampai ketahuan saudara masuk dalam ranah pidana. Tapi di negara lain dibebasin, beli senjata kapan saja bisa saudara ya. Dia bisa untuk jaga diri, tujuannya memang untuk pertahanan diri saudara. Enggak salah, tapi juga ada salahnya kalau misalnya yang pegang senjata ini lagi sakit jiwa saudara. Kalau lagi error, kalau lagi emosi, kalau lagi situasi hatinya ya penuh dengan kejahatan, kedengkian, ada kuasa roh jahat saudara. Ya tentunya orang yang pegang senjata tentunya dibutuhkan apa? Kesehatan secara mental. Ya sehat jasmani, rohaninya harus sehat. Ya harus bijaksana bagaimana dia harus memperlakukan senjata itu ya saudara. Di satu negara lain saudara ada ya setiap orang seperti pakai pakaian biasa saudara, bukan pakaian tentara. Lalu lalang jalan ke mall bawa senjata itu senapan panjang saudara ya, kaliber yang cukup mutakhir, yang modern. Dan itu menjadi salah satu pertahanan. Karena situasional ya. Tapi andai kata itu diberlakukan di sini bahaya kita. Ya banyak orang akan terdampak. Orang akan bisa
keliru mempergunakan senjata itu. Sudah tahu kan ya, pernah dengar ya, pernah melihat enggak situasi itu? Wanita cantik-cantik bawa senjata laras panjang, saudara. Pernah lihat nggak saudara? Di mana itu? Di Israel saudara ya. Karena itu penduduknya kecil, lalu kemudian dia pertahanannya harus melalui masyarakat ya. Masyarakat menjadi harus wajib militer ya, makanya dipersenjatai dengan senjata yang otomatis, yang modern saudara. Dan itu harus diperiksa, harus melalui salah satu tes kejiwaan ya. Tes seberapa dia itu mentalnya itu sehat. Ya. Dan saudara kita pun kalau saudara di dalam negara itu saudara kita juga pasti mengalami hal yang sama. Tapi karena negara kita luas ya saudara, pulau kita ada 17.000 saudara ya. Bukan satu daratan yang cukup besar ya, tapi dari pulau ke pulau itu ada besar kecil, totalnya kurang lebih 17.000. Ada yang tahu nggak? Indonesia ini negara kepulauan yang pulaunya saja satu negara itu 17.000 saudara. Bisa ngitung nggak saudara? Saya pun nggak bisa ngitung. Itu katanya ya saudara. Karena itu adalah pengetahuan yang kita perlu tahu bahwa Indonesia itu sangat luas sekali. Ya ternyata negara kita negara yang luar biasa kepulauan. Ya saudara, nah negara kecil saudara tentunya pasti punya satu sistem pertahanan yang berbeda dengan negara-negara kepulauan. Tentunya kita bersyukur karena apa saudara, kita negara yang aman ya. Karena pemerintah kita dipimpin oleh orang-orang yang bijak, yang tidak mau berperang. Karena kita punya pengalaman negara kita pernah ditindas, pernah dijajah, pernah dikuasai oleh negara lain, tentunya itu sangat tidak nyaman. Ya, tentu bagi kita semua dalam situasi nyaman seperti begini, saudara, tentu peristiwa kehidupan kita berbeda. Kita tidak lagi menghadapi konflik atau persengketaan atau perselisihan antar negara atau antar masyarakat, saudara. Tapi konfliknya pasti beda. Tapi tentunya firman Tuhan selalu relevan dengan apa yang kita pelajari, yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya. Nah bagaimana saudara dan saya dipimpin oleh Tuhan, tetap kita minta yaitu hati yang bijaksana. Saudara kita boleh berdoa kepada Tuhan, saudara bisa minta apa saja kepada Tuhan. Tentunya saudara kalau minta boleh kesehatan, boleh tentang keadaan kehidupan, boleh misalnya tentang pekerjaan, minta jodoh boleh saudara, minta apa saja boleh. Tapi satu hal saudara kita harus mencontoh ya, yaitu Raja Salomo. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, ya ditanya oleh Tuhan, kamu minta apa? Aku tidak meminta kekayaan, aku minta hikmat daripada Tuhan. Ya biarlah kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa bertindak adil saudara. Nah saudara, yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana saudara dan saya dipimpin Tuhan untuk setiap daripada kita melihat bahwa firman Tuhan itu untuk saudara dan saya supaya kita perhatikan. Yaitu dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 itu berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara. Saudara dikatakan ajarlah kami, saudara. Untuk kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah tentunya kita pun harus bisa belajar. Saudara kalau zaman dulu orang yang dijajah ya, orang yang mengalami kondisi yang tidak bisa belajar dengan baik ya, kondisi yang sangat sulit ya, ke ekonomi yang sangat rendah sekali sehingga orang tidak bisa belajar, tidak bisa mengalami edukasi dengan baik. Saudara, akhirnya apa saudara? Mereka menjadi orang yang terbelakang, menjadi orang-orang yang bodoh saudara ya. Nah saudara, salah satu kita beroleh hikmat ya daripada Tuhan, karena hikmat ini penting supaya kita ini menjadi orang yang bijak saudara. Dan firman Tuhan berkata ajarlah kami, berarti apa saudara? Kita pun harus belajar. Saudara dan saya harus belajar sesuatu dan saudara harus punya kerinduan untuk belajar. Apa yang kita mau pelajari? Yaitu hikmat daripada Tuhan. Ya, hikmat daripada firman Tuhan. Yang menjadi pedoman hidup saudara. Untuk saudara bisa berjalan, saudara menghadapi situasi apapun dalam dunia ini, saudara bisa mampu menghadapinya.
Karena saudara mengerti, karena saudara belajar. Kalau saudara tidak mau belajar tentunya saudara, kita akan mengalami situasi yang tidak mengerti apapun. Apa yang menjadi maksud Tuhan. Apa yang menjadi senjata kita untuk kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit dalam kehidupan kita. Kalau saudara tidak akan tahu bagaimana saudara caranya menghadapi ketika saudara menjadi suami istri, ya. Yang pasangan yang masih baru tentunya harus terus belajar, ya. Saya dulu harus terus belajar. Saya terus mau belajar mengupgrade diri saya sendiri untuk menjadi orang yang lebih bijak. Dan setiap hari menjadi lebih bijak, saudara. Ini penting untuk apa? Bisa memberkati orang lain, bisa memberkati keluargamu, bisa memberkati sesamamu, bisa memberkati masyarakat. Bisa memberkati banyak orang, saudara. Dan saudara harus melatih diri saudara untuk apa? Terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Saudara, saya harus, berapa kali saya berkata, hendaklah kita ini haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu menjadi salah satu, menjadi satu kerinduan kita, saudara ya. Saya terus mengatakan demikian karena setiap orang itu ada yang cuek. Ada yang gak serius, ada yang cuma main-main, percaya Tuhan hanya cuma ingin supaya ada kegiatan di hari Minggu. Ya dari Minggu daripada gak ke gereja, mending kita ke gereja supaya kita disebut orang Kristen. Saudara, orang Kristen yang tertulis di KTP, makanya harus ke gereja. Tapi saudara ke gereja tentunya harus ada tujuan, bukan cuma menghadiri ibadah saja lalu kemudian kita happy-happy. Enggak saudara, tapi saudara harus menetapkan diri, saya beribadah kepada Tuhan, saya bersekutu dengan Tuhan, saya membangun relasi dengan Tuhan supaya hidup saya dipenuhi dengan hikmat daripada firman, dipenuhi dengan petunjuk, dipenuhi dengan nasihat yang Tuhan sampaikan dalam kebenaran firman ini. Karena itu menjadi modal kita untuk supaya kita didewasakan terus di dalam Dia, saudara. Ya, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami supaya sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, ya saudara. Saudara, kita melihat banyak contoh dalam firman Tuhan, ya, tentang bagaimana seorang itu bertindak bijak. Saudara tahu peristiwa Abraham dan Lot, ya, sama-sama kaya itu, ya, kekayaannya berlimpah itu. Ternaknya pada zaman dulu kan bukan kekayaannya bukan mobil mewah, enggak. Tapi ternak, kambing, domba, sapi, ya saudara, apa saja ternaknya itu banyak sekali. Dan butuh lahan yang cukup besar ya untuk bisa menaruh ternaknya di situ. Tapi karena lahannya begitu terbatas sehingga ternak Abraham dan ternak Lot itu banyak sekali. Sehingga bercampur aduk. Nah, bagaimana caranya terjadi saudara? Konflik. Konflik ini terjadi di antara Abraham dan Lot pada zaman itu, saudara. Ya tahu sendiri ya saudara, di negara kita pun ya juga banyak konflik ya. Ya gak cuma zaman dahulu, konflik kita ini bermacam-macam, bisa rumah tangga, ya, bisa antar rekan sekerja, ya, antar sahabat, antar relasi dalam pekerjaan kita, ya, di antara masyarakat kita. Ya saudara, nah zaman dulu mengalami konflik sehingga akibatnya apa? Bertengkar. Yang bertengkar itu siapa? Karyawannya bertengkar, saudara. Karyawan Abraham dan karyawan Lot. Mereka bertengkar, rebutan lahan, rebutan makanan, di mana lahan di situ tempatnya makanan ternak, saudara. Akhirnya supaya tidak menimbulkan situasi yang sangat lebih buruk lagi, yaitu antara Abraham dan Lot. Lalu kemudian Abraham bilang, biarlah kita mau membagi, pilihlah tempat di mana yang kamu suka. Saudara, dengan bijak Abraham berkata, pilihlah dulu yang kamu anggap itu tempat yang sangat menguntungkan bagi kamu. Saudara, artinya apa? Di sini kita melihat ada pesan apa? Kita melihat ada satu hal di mana Abraham itu cukup mengalah. Ya, mengalah supaya membiarkan Lot itu memilih tempat yang lebih baik menurut keinginan hatinya. Saudara, ini salah satu keputusan yang bijak untuk saudara Abraham itu menunjukkan sebuah contoh. Ya, lalu dipilihlah Lot, milihlah Lot itu ke tempat yang dimana dia anggap itu melimpah. Ternyata yang dipilih adalah area dekat Sodom, ya saudara. Nah, sekalipun
Abraham cukup mengalami begitu, tapi akhirnya dia kasih kesempatan Lot duluan. Kemudian Abraham milih ke Kanaan, tempat di mana Tuhan menjanjikan satu tempat. Sekalipun tidak kelihatan mewah seperti di Sodom, tapi saudara tentunya pilihan hidup seseorang itu pilihan pribadi masing-masing ya. Tentunya di dalam pilihan itu ada proses juga. Ya ketika pilihan itu diputuskan itu dia mengalami proses, ternyata prosesnya juga akibatnya saudara tahu sendiri ya. Sodom dan Gomora itu terbakar habis karena kejahatan manusia. Nah akhirnya Abraham juga mengikuti perintah Tuhan, akhirnya dia mendapatkan apa? Mendapatkan janji Tuhan dan saudara Abraham menikmati. Artinya apa saudara? Pilihan itu menentukan apa yang akan terjadi kemudian. Dan juga pilihan itu disertai dengan apa? Ketaatan. Ketaatan Abraham akhirnya mendatang berkat Tuhan untuk hidupnya dan keluarganya, saudara ya. Nah, saudara pribadi yang bijaksana, ya, di mana pribadi ini kita ini harus dipimpin oleh hikmat daripada Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara. Karena Tuhan adalah sumber hikmat kita. Kalau saudara dan saya tidak mau dipimpin oleh hikmat daripada Tuhan, maka kehidupan kita pun juga akan mengalami situasi yang buruk. Ya, hidup kita kacau, berantakan, saudara. Ya, saudara kita nggak bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, tidak teratur. Saudara tidak mau dipimpin oleh hikmat daripada Tuhan, akhirnya saudara dipimpin oleh dirimu sendiri. Ya diri kita sendiri memimpin, bagaimana caranya kita memimpin karena kita nggak tahu apa-apa. Apalagi saudara kita nggak mau belajar. Apalagi kita nggak mau merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Ya kalau kita hidupnya maunya sendiri, saudara, akhirnya apa? Kita nggak tahu mana itu yang keliru, mana yang benar, mana yang salah, saudara. Akhirnya saudara membuat saudara hidup keluarga saudara, pekerjaan saudara, situasi saudara menjadi situasi yang tidak nyaman. Ya saudara. Nah saudara dan saya harus memiliki hati yang rindu, haus dan lapar. Supaya kita penuh dengan hikmat Tuhan. Supaya kita minta kepada Tuhan supaya memiliki hati yang bijaksana. Saudara. Perlu saudara. Ya, kalau papa saya dulu kan tidak bisa lulus SD karena situasi perang ya. Papa saya itu zaman Belanda sudah lahir. Lalu kemudian masuk zaman Jepang. Di zaman Jepang itu umurnya baru 6 tahun ya, sampai umurnya 9 tahun itu dijajah Jepang. Akhirnya pindah sana dari satu kota ke kota lain. Tidak sempat untuk belajar, saudara. Akhirnya ketika menikah, saudara, tidak ada bimbingan nikah. Ya, ketika menikah lahirlah saya tahun 63. Anak pertama, saya ini anak pertama ya. Dibimbing saya masuk dalam masa kecil, untungnya pada saat itu papa mama saya tuh datang beribadah ke suatu gereja. Dan saya sebagai anak yang dari keluarga yang papa mama saya itu beribadah, akhirnya pun saya pun ikut beribadah. Dan saya bertumbuh belajar dari kebenaran firman dari situ, dari kecil saudara. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda sampai sekarang. Tapi karena edukasinya sangat terbatas, sehingga apa yang dialami oleh papa saya, mama saya itu tidak seperti yang dibayangkan, yang ideal saudara. Yang terjadi adalah kekacauan, karena apa? Karena dipimpin oleh egonya sendiri, dipimpin oleh pengertiannya sendiri ya, dipimpin oleh emosinya sendiri saudara. Akhirnya tidak bisa memimpin keluarganya dengan baik. Tapi untungnya anak-anak adik-adik saya, tapi ya kita mengalami trauma yang cukup lumayan. Karena apa? Kita melihat sendiri bagaimana saudara keluarga yang tidak dipimpin oleh hikmat Tuhan, akhirnya dia bisa salah. Ya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, dilampiaskan dengan perbuatan. Ya, bagaimana saya melihat mama saya itu dianiaya oleh papa saya. Bahkan saya sendiri juga mengalami aniaya, saudara. Ya tidak salah kalau kita salah dihukum, saudara, dengan rotan. Kalau keterlaluan pakai rotan, pakai cambuk, saudara. Tapi saudara, kalau di zaman sekarang kita penuh dengan hikmat Tuhan karena kita memiliki hati yang bijaksana. Modal kita itu bagaimana saudara kita membimbing orang lain, membimbing keluarga kita cukup dengan hikmat daripada Tuhan. Bukan cuma dengan ini ya saudara, dengan tongkat saudara. Kalau kita mengajar anak kita, mengajar keluarga kita saudara, kita cukup dengan hikmat Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup melakukan, roh Tuhan sanggup melakukan pekerjaannya untuk bisa membentuk orang lain seturut dengan kehendak Tuhan.
Ya, kalau kita menggunakan cambuk dan tokat itu karena sudah keterlaluan ya. Jadi zaman dulu kalau kita diajar zaman Belanda ya, semua saudara pasti mengalami, orang-orang yang seumuran dengan saya pasti mengalami aniaya ya, karena itu tadi edukasinya tidak penuh. Edukasinya sangat terbatas. Sehingga kita ketika menikah nggak ada bimbingan, nggak ada pengetahuan, nggak ada pengertian tentang dasar kenapa harus menikah. Saudara, akhirnya berantakan. Ya, saudara, bersyukur hari ini kalau saudara mau merendahkan hati. Tuhan, aku mau Engkau bimbing, bentuklah hatiku seturut dengan kehendak-Mu, supaya aku tidak salah, supaya aku bisa memberkati pasanganku, supaya hidupku bisa membahagiakan orang lain, saudara ya. Di sini ada banyak pasangan muda ya, tentunya yang belum punya pasangan tentunya harus belajar sungguh-sungguh untuk bisa mengerti kenapa tujuan saudara mau menikah ya. Menikah itu bukan karena ikut-ikutan ya, buru-buru karena usianya udah panjang, udah lanjut, enggak saudara ya. Kalau belum waktunya Tuhan jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan sendiri saudara akan tahu sendiri akibatnya ya saudara. Biarlah saudara berserah pada Tuhan, nanti pada waktunya, tepat pada waktunya Tuhan pun mempersiapkan segala sesuatunya pada saatnya saudara ya. Karena apa? Pernikahan itu salah satunya adalah upah. Saudara ngerti ya? Upah ya. Upah dari Tuhan karena saudara mendapatkan bagian orang lain yang masuk dalam dirimu sendiri. Yang menjadi pasangan hidupmu yang bisa menolong, yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu adalah upah. Ya sekali lagi ya, pasangan hidup itu kalau kita cari sendiri dengan pengertian kita sendiri, dengan memaksakan diri saudara, akibatnya bisa saudara tahu sendiri akibatnya ya saudara. Kenapa saudara tidak mudah. Sekali lagi saya bilang kalau lebih baik kalau kita single lebih happy ya. Kalau saudara menikah tentunya beban hidup saudara 4 kali lipat. Saya kasih tahu ya. Kalau punya anak 1 tambah 4 kali lipat lagi. Anak 2 tambah 4 kali lipat lagi. Sudah siap atau belum saudara? Ya ini tergantung kepada kesiapan hatimu secara mental, spiritual dan juga secara banyak hal yang harus dipahami ya. Saudara memang tidak mudah. Punya idealisme, setiap orang itu punya kerinduan boleh saudara. Tapi biarlah kerinduan hati kita itu kita serahkan pada Tuhan. Tuhan waktumu yang terbaik. Pada saatnya Tuhan akan terus melancarkan, step by step Tuhan akan terus memimpin kita saudara. Sampai pun Tuhan juga melengkapi kita. Tentunya saudara juga harus mengalami proses kehidupan. Ya, jangan bermimpi bahwa menikah itu selesai perkara, ya, kemudian selesai masalah enggak. Masalahmu akan datang bertubi-tubi, saudara. Ya, percayalah itu. Ya, tapi makanya itu kenapa saudara dan saya itu dipimpin oleh Tuhan. Saudara harus memiliki hikmat daripada Tuhan supaya saudara dan saya memiliki hati yang bijaksana, hati yang bisa memimpin keluarga kita. Bagaimana kita dengan bijak, saudara. Nah, saudara, orang yang bijaksana itu dasar hidupnya adalah takut akan Tuhan, ya. Karena hikmat sejati itu berasal dari Tuhan. Ya, bagaimana saudara kita mengutamakan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mengajar kita supaya kita bisa mengasihi sesama, mengasihi istrimu, mengasihi keluargamu, mengasihi orang lain. Saudara lakukan itu, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak gampang saudara ya. Kebanyakan kita apa? Kalau kita disakiti, kalau kita dikecewakan, kalau kita ditekan, ditindas, kemudian kita mengalami aniaya secara verbal saudara. Kita cenderung untuk apa saudara? Membela diri. Cenderung untuk apa? Bisa cari akal bagaimana cara untuk membalas. Seperti itu. Itu kenyataan banyak orang seperti begitu saudara ya. Nah saudara bagaimana dengan hikmat Tuhan. Saudara kita sebagai orang yang penuh dengan hati yang bijaksana. Dengan roh Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan tentu tindakan kita beda. Kalau saudara belajar dari firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Pembalasan itu hak Tuhan bukan hakmu. Ya, pembalasan itu hakku. Kalau saudara merasa ditindas, dianiaya, dikecewakan, dirugikan saudara. Memang kita pasti mengalami hal yang sama saudara dan saya ya. Kita disalah mengerti bisa saudara ya. Kita disudutkan bisa, kita difitnah juga bisa saudara. Ya itu bisa terjadi karena itu diizinkan Tuhan untuk memproses hidup saudara. Supaya hidup kita benar-benar bagaimana respon kita terhadap situasi seperti itu. Ya. Nah Tuhan mengajar kepada kita dari waktu ke waktu supaya kita apa?
bisa memahami kebenaran firman ini dengan hati yang bijaksana, bagaimana saudara bisa meresponinya. Ya, kita nggak berdaya. Kalau kita membalas, maka itulah yang menjadi orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, ya dilakukan dengan sadar bahwa kita orang jahat, kita balas dengan kejahatan. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Ya, hati kita penuh dengan emosi, penuh dengan kesakitan, luka hati, luka batin, sakit hati, saudara. Itu yang saudara pelihara. Dan kebanyakan orang seperti itu. Ya, sakit hatinya bertambah banyak, makin hari makin sakit. Karena gak terima hidupnya. Nah, orang yang mengalami sakit hati tentunya saudara hidupnya pasti gak nyaman. Ada yang orang sakit hati hidupnya selalu happy, sukacita, ceria gitu ya. Bersyukur gak bisa saudara. Orang yang sakit hati itu gak bisa mengucap syukur. Selalu ingat aja perbuatan orang lain yang merugikan kita. Ya. Dan bagaimana saudara harus lakukan? Satu yang saudara harus lakukan adalah kebenaran firman. Ampuni orang itu, saudara. Ya, doakan orang itu, ya saudara. Ya, lupakan semua masalah yang sudah terjadi. Memang membuat trauma, kadang-kadang trauma itu bisa berat ringan tergantung. Kali trauma itu bisa membuat kita juga kepikiran terus. Sampai mati, aku gak mau mengampuni orang itu. Bencinya setengah mati, saudara. Ya, saudara bahaya seperti orang seperti itu. Nah, terjadi pertikaian, terjadi perselisihan, persengketaan itu karena itu, saudara. Karena ego, karena memelihara sakit hati. Ya, merasa lebih superior, merasa lebih jago, merasa lebih punya segalanya, lebih pintar dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, ketika melihat orang-orang seperti yang di luar Tuhan, akhirnya apa? Dia mencelakai orang lain. Orang yang dengan sengaja mencelakai orang lain karena kebencian, akhirnya apa? Menimbulkan tahu sendiri, menimbulkan hukuman Tuhan. Ya, dalam kondisi keadaan yang damai, dalam kondisi keadaan yang tenang, tidak ada masalah, semua bersyukur, happy, ya bergembira, sukacita. Tiba-tiba ada ancaman, kemudian ancamannya sangat luar biasa, ya saudara. Nggak masalah, saudara. Memang ancaman selalu ada. Ya, peristiwa kehidupan selalu harus kita jumpai, ya, harus kita hadapi. Ya, banyak orang yang suka sama kita banyak, ya. Banyak orang yang tidak senang karena apa? Iri hati ada, saudara, ya. Bukan tidak ada, saudara, ya. Orang yang merasa iri hati, saudara, terhadap kita itu biasa aja, saudara. Bahkan mereka berusaha untuk mencelakakan kita, ya. Jangan ada ini juga di antara keluarga. Keluarga kandung aja. Ya, orang tua dengan anak-anak, dengan saudaranya yang lain, ya bisa iri hati loh, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia dipelihara itu, ya, sakit hati, kebencian, luka batin, dan semua dipelihara, saudara. Karena itu menjadi penyakit dalam kehidupan masyarakat, dalam keluarga, saudara. Dan saya harus dipimpin oleh hikmat daripada Tuhan, ya, saudara. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara dan saya termasuk orang yang bijaksana, bukan orang bodoh, ya. Kita semua perlu hikmat daripada Tuhan untuk bisa memimpin hidup kita semua, ya, untuk menghadapi apa saja. Kita ini benar-benar berjalan dalam satu lorong waktu yang berada di muka bumi ini untuk kita bertemu dengan banyak orang, kita dilatih di situ dengan semua persoalan yang ada. Saudara dan saya dilatih oleh Tuhan untuk bisa menghadapinya. Bagaimana saudara lulus atau tidak tergantung daripada kita sendiri. Bagaimana saudara melakukannya untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit terhadap orang-orang lain yang ingin merugikan kita. Ya, berapa banyak kita juga mengalami hal yang sama di situ, ya. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan, ya. Tetapi orang bodoh itu menghina, merendahkan hikmat dan didikan. Nah, artinya apa, saudara? Saudara dan saya harus memiliki hati, kerendahan hati dan mau diajar, ya. Tidak mengandalkan pengertian sendiri, tapi terbuka kepada kebenaran firman Tuhan dan nasihat daripada orang benar. Saudara, firman Tuhan itu banyak sekali nasihat untuk kita renungkan.
Ya, tidak ada tempat lain yang bisa menasihati kita kecuali sumbernya di dalam firman Tuhan. Saudara. Dan saudara ini menjadi salah satu modal kita untuk kita, saudara dan saya ini bisa melangsungkan kehidupan dalam dunia ini. Ya. Nah, di dalam perkataan itu harus membangun orang lain. Saudara, berapa banyak perkataan kita selalu menyakiti orang lain, ya saudara, tanpa sadar. Kalau saudara kita disakiti pasti gak mau. Ya. Kalau kita gak mau disakiti, maka latihlah dirimu tidak lagi untuk menyakiti orang lain melalui perkataan kita. Ya, komunikasi ya, dalam hal kita berkomunikasi di dalam antar sesama ya, dalam keluarga, ini menentukan saudara apa kita bisa menikmati hubungan relasi yang bisa kita boleh secara normal itu bahwa kita bisa menikmati satu hubungan relasi yang baik ya, yang nyaman, yang bisa penuh dengan damai sejahtera atau penuh dengan kekacauan dalam hati kita, saudara. Ya, saudara, perkataan kita ini menentukan ya. Nah, sebaiknya perkataan saudara itu harus membangun orang lain, bukan meruntuhkan orang lain. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, perkataan kita ini harus bisa memotivasi orang lain supaya lebih baik. Perkataan saudara dan saya dalam komunikasi itu harus bisa menyemangati orang lain. Harus bisa menuntut orang lain, mengarahkan orang lain itu bisa hidupnya lebih benar. Ya, supaya bisa terarah sesuai dengan apa yang menjadi dirindukannya. Ya, di dalam kita menasihati orang lain. Dalam kita mengarahkan, menunjukkan kepada orang lain. Ya, memberikan ilustrasi yang baik untuk bisa menolong orang lain. Ini butuh saudara. Ya saudara, kita pun tetap memang perlu harus juga mengalami hal yang sama. Bagaimana ada hal-hal yang bisa membangun diri kita sendiri. Tapi ketika saudara sudah dibangun, ya, saudara harus bisa melakukan hal yang sama untuk orang lain. Bagaimana saudara bisa dibangun dengan kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Saudara sendiri harus berusaha. Harus punya effort ya untuk bagaimana saudara terus melatih diri saudara menjadi orang yang bijak. Supaya ketika kita menjadi orang bijak, kita pun juga bisa membimbing orang lain supaya orang tidak mengalami hal yang sama. Ya, ini butuh waktu. Butuh satu usaha yang dibutuhkan untuk saudara bisa benar-benar menjadi orang yang dewasa dan punya hati yang bijaksana, saudara. Ya, perkataan kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, sampah ya dari hatimu. Tetapi pakailah perkataan yang baik yang untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara. Dalam hal perkataan ya saudara sudah mengerti. Bagaimana yang kedua? Bijaksana dalam mengambil keputusan. Tidak tergesa-gesa tetapi mempertimbangkan dengan apa saudara? Doa, firman, pimpinan Roh Kudus dan juga kehendak Tuhan. Kita baca di dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah Bapa yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Apa artinya membangkit-bangkit saudara? Mengungkit-ungkit perkara-perkara yang lama, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kamu kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan karena hikmat itu bisa diminta. Saudara, kalau saudara minta kepada Tuhan berdoa, itu gak cuma benda harta secara jasmani harta saja. Tapi mintalah hikmat Tuhan supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Karena ini harus saudara lakukan setiap hari, setiap saat. Ya, kalau saudara hati yang bijaksana, maka hidup kita dipimpin oleh kebenaran. Dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman Tuhan. Maka saudara, hal-hal yang lain itu akan mengikutimu.
Karena saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Itu merupakan bonus. Ya, kalau bonus itu artinya apa, saudara? Hadiah cuma-cuma, kasih karunia Tuhan. Ya, kita mencari hal-hal yang jasmani, saudara, dengan kekuatan sendiri tentunya kita pasti akan kecewa. Kita akan capek, kita akan lelah, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Mintalah hikmat daripada Tuhan. Supaya saudara dan saya itu memiliki hati yang bijaksana. Hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Setuju enggak Bapak Ibu sekalian? Ya, hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Saudara, itu yang saudara harus minta, saudara. Yaitu berupa hikmat. Ya, daripada Tuhan sendiri. Pengertian kita dapatkan langsung daripada Tuhan. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya, saudara. Memutuskan segala sesuatu tentunya itu adalah final. Ya. Keputusan kita untuk bisa menerima pasangan hidup kita itu adalah final 100%. Ya. Tidak sekian persen. Ya, kalau sisa sekian persen berarti untuk orang lain. Ya. Tapi 100% final. Keputusan saudara untuk bisa melangkah dalam kebenaran firman Tuhan pun keputusan yang menjadi satu keputusan yang diperhatikan oleh Tuhan. Seberapa kita serius datang kepada Tuhan. Seberapa saudara dan saya ini serius untuk mencari haus dan lapar akan Tuhan. Seberapa serius saudara mau melayani Tuhan. Itu keputusan yang sangat dihargai dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ialah itu saudara. Ya, saudara bagaimana saudara mengabdi, saudara melayani, tentunya saudara tahu ya akibatnya, efeknya, dampaknya tentunya saudara. Tapi kita bicara dampak, karena efek dampak itu adalah bonus yang mengikuti. Saudara mengambil keputusan untuk, ya Tuhan, aku mau hidupku hanya untukmu. Aku melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, hanya untuk kepentingan Tuhan. Dan ini saudara harus ada dalam pedoman hidup saudara. Apa saja yang kau lakukan, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi ambil keputusan adalah keputusan yang tepat di mana aku mau Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberkati orang lain, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan sebagainya. Ya saudara, nah saudara bagaimana hati yang bijaksana itu kita ini menghasilkan buah. Hikmat dari Tuhan itu selalu menghasilkan buah. Yang penuh kasih, yang murni, yang damai, lemah lembut, dan belas kasihan. Kita baca Yakobus 3 ayat yang ke-17. Yakobus 3 ayat yang ke-17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, ini firman Tuhan. Hikmat yang datang dari atas adalah murni, tulus, ya, tidak tercemar. Selanjutnya penuh dengan damai, sejahtera, ramah, penurut, penuh dengan belas kasihan seperti Tuhan Yesus memberikan belas kasihan kepada manusia, dan buah-buah yang lain yang baik, ya. Tidak memihak dan tidak munafik. Nah saudara dan saya, kita menjalani hidup dengan kasih seperti yang Tuhan contohkan dalam kehidupan kita. Karena dia mengajarkan demikian untuk saudara dan saya. Lebih baik kita hidup dalam keseharian kita seperti ini saudara. Daripada hidup dengan pertikaian dan penuh dengan kekacauan yang bisa menggelisahkan hati saudara. Ya, kita ini hidup dalam dunia ini kan mau cari apa gitu saudara. Apa cuma cari duit tok? Enggak saudara. Enggak toh saudara. Cari jasmani boleh saja saudara. Tapi juga saudara harus memperhatikan kehidupan rohani saudara. Saudara harus memperhatikan manusia rohanimu itu saudara. Manusia batiniahmu itu harus ditoto, ya ditata. Harus diperhatikan sungguh-sungguh saudara. Supaya kita memproduksi hal-hal yang baik. Hal-hal yang memberkati. Hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Hal-hal yang bisa membahagiakan orang lain. Hal-hal yang bisa menyenangkan orang lain, saudara. Kebanyakan hidup kita ini selalu apa, saudara? Troublemaker tanpa sadar, saudara.
merugikan orang lain, menyakiti sesama kita tanpa kita sadari. Bahkan cenderung kita melukai orang lain sehingga orang lain menjadi terluka dan merugikan orang lain, saudara. Jangan ada dalam kehidupan seperti begitu, saudara ya. Karena Tuhan tidak ingin saudara seperti itu. Tuhan melatih kita untuk supaya kita menjadi orang yang bijaksana, memiliki buah-buah yang bisa dihasilkan, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Nah, saudara tahu nggak artinya bijaksana itu apa? Ya, saya cuma mau menjelaskan kepada saudara. Bijaksana adalah salah satu sifat atau kemampuan untuk kita bisa menggunakan akal budi kita atau pengalaman, dalam pengalaman dan pengetahuan ya, bersikap arif, hati-hati, dan cermat dalam mengambil keputusan serta bertindak sesuai dengan konteks dan situasi yang ada. Ini artinya bijaksana, saudara ya. Dengan pengertian yang lebih lagi saudara bisa mendapatkannya. Orang yang bijaksana mampu menyesuaikan diri, ya, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, mengendalikan emosi dan melihat konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Ya, perhatikan ini. Ya, mampu menyesuaikan diri dalam situasi apapun. Mempertimbangkan dari sudut pandang dari manapun. Mengendalikan emosi. Saudara, setiap dari kita ini punya emosi. Kalau saudara nggak punya emosi, saudara pasti nggak punya semangat ya. Emosi yang baik ya kita kerjakan, kita terus dilatih terus supaya emosi kita ini terkendali juga. Kebanyakan kita emosi kita nggak terkendali. Ya, makanya kita diberi Tuhan roh penguasaan diri supaya kita tidak emosi terus berkepanjangan, saudara ya. Nah, untuk melihat hasil konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita. Ya. Nah, selain kecerdasan intelektual, kebijaksanaan juga melibatkan aspek moral, spiritual, dan emosional. Sehingga seseorang dapat bertindak adil dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa, saudara? Untuk menghadapi semua kesulitan hidup, permasalahan kehidupan. Dan berkontribusi secara positif pada keluargamu, bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi komunitas. Kontribusi kita ini selalu positif, selalu benar dan bisa dinikmati orang lain. Ya, orang yang bijaksana seperti itu. Bisa orang mendapatkan kontribusinya. Apa yang keluar dari orang itu? Hal yang sampah atau hal yang beracun atau hal yang bisa mendatangkan damai sejahtera yang memberkati hidup kita. Perlu cek, kan bisa gampang ngecek orang seperti itu. Bagaimana saudara bisa ngecek? Ya, pasanganmu aja, saudara. Ya, apakah pasanganmu selalu membangun hidup kamu atau merongrong hidup kamu? Atau cuek, acuh-acuh gitu ya. Ya, orang yang bijak itu selalu akan membangun orang lain. Setuju gak Bapak Ibu? Membangun keluarganya, membangun anak-anaknya, menasihati yang benar. Ya, pasangan hidup kita itu yang benar seperti itu. Harus bisa mengencourage, harus bisa mengarahkan, membimbing. Ya saudara, menuntun orang lain supaya hidupnya benar. Supaya kita bisa menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga. Saudara. Ya, orang yang saya bilang gini, orang menikah itu bukan cari bahagia. Tapi berbagi kebahagiaan. Setuju enggak? Kalau menikah nuntut orang lain membahagiakan kita, berarti kita egois. Kita menuntut orang lain bahagiakan diriku. Aku enggak mau bahagiakan kamu. Ya itu tuntutan ya. Tapi kalau saudara enggak bahagia, jangan menikah. Kalau orang menikah itu harus bahagia terlebih dahulu. Ya, dua-duanya harus bahagia. Ya, kalau saudara enggak bahagia, tunda dulu pernikahanmu sampai saudara bahagia. Karena pernikahan itu memberi kebahagiaan untuk orang lain, untuk kepada pasanganmu, bukan mencari kebahagiaan di situ, saudara. Saudara salah, menikah untuk mencari kebahagiaan. Zaman dulu kita filosofi kita supaya aku berbahagia. Ya, aku menikah supaya aku mendapatkan kebahagiaan. Ngomong kosong, saudara.
Ya, jangan percaya seperti itu. Sekali lagi saudara, orang lain itu tidak bisa menuntut orang lain untuk diri kita sendiri. Kita harus lebih dahulu memberikan. Keputusan kita untuk bisa berbagi pada orang lain, itu yang harus kita lakukan. Bukan menuntut orang lain membagikan kita. Enggak saudara ya. Biarlah kita terus belajar untuk bisa hidup kita ini berperan dalam kehidupan sekitar kita. Terutama dalam keluarga dan komunitas kita, dan masyarakat, kepada jemaat Tuhan di mana saja, di antara sama-sama Tuhan yang lain juga. Nah, saudara. Ya, paling sulit itu kita bisa tidak mudah untuk melakukan demikian. Karena apa? Cenderung kita maunya dilayani kan. Cenderung kita ini maunya supaya kita nyaman hidupnya. Gak peduli orang lain gak nyaman, gak masalah. Ya, yang penting kita nyaman dulu. Ya, orang yang memberikan hidupnya untuk orang lain itu seperti Tuhan Yesus. Dia dari tempat yang agung mulia turun ke tempat yang hina. Hidup dalam kesederhanaan. Kita contoh seperti dia. Yesus datang ke dunia, dari tempat surga mulia ke dunia yang penuh dengan kotoran, dengan sampah. Ya, dengan kekacauan, dengan kejahatan. Tapi dia mau melaksanakan kehendak Bapa untuk saudara dan saya. Ya, kalau saudara tahu bahwa itulah yang menjadi teladan hidup kita, Kristus sendiri. Yang mencontohkan dirinya dari tempat yang agung mulia tapi turun ke dunia untuk bisa menerima saudara dan saya. Untuk memberikan kasih yang sejati kepada kita. Untuk memberikan pengampunan kepada kita. Supaya kita apa? Karena kita milik dia. Karena dia peduli sama saudara dan saya. Maka Yesus datang ke dunia. Kalau dia nggak peduli, saudara dibiarkan mati, mati binasa saudara. Dan saudara dan saya adalah manusia roh. Di mana saudara dan saya itu cuma mampir sementara. Keterbatasan kita dalam hidup dalam dunia ini. Saudara harus punya jauh ke depan, ya, punya visi ke depan. Kita ini berjalan dalam kekekalan. Cuma hari ini saudara dan saya mampir di bumi. Nanti pun kita akan meninggalkan bumi ini masuk dalam kekekalan yang terus menerus. Dan saudara Yesus datang ke dunia untuk saudara dan saya memberikan keselamatan, memberikan kasih karunia, memberikan kesempatan kepada saudara supaya kita apa? Berbalik kepada Tuhan. Ya. Saudara, itulah kasih pada Tuhan yang sempurna, yang sejati. Saudara juga harus melakukan hal yang sama, menuntun orang lain, mengarahkan orang lain supaya hidup kita dibenarkan oleh Tuhan, saudara. Ya, saudara dan saya punya tugas yang masih banyak yang harus saudara lakukan. Kita di sini bertumbuh, didewasakan supaya kita bisa mengerti, paham akan kehendak Tuhan. Kenapa kita hidup? Apa tujuan saudara hidup? Apa tujuan saudara berkeluarga? Apa tujuan saudara ada dalam dunia ini? Ya, harus cuma menikmati makan, minum, ya, foya-foya. Semua orang semua suka seperti itu. Tapi saudara harus menemukan tujuan sejati daripada Tuhan. Yaitu bagaimana kita hidup supaya hidup kita melakukan kehendak Bapa. Untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa di dunia ini. Saudara, saya punya tugas yang mulia. Yaitu untuk bisa melanjutkan pekerjaannya. Yaitu menolong orang lain. Memberikan kesempatan orang lain supaya mereka juga mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, saudara, saya dipakai menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat untuk orang lain. Di dalam segala hal. Ya, di dalam hal yang rohani. Ya, makanya kenapa saudara dan saya dilatih oleh Tuhan supaya kita dewasa terus. Tahu tanggung jawab kita, tahu apa yang harus kita kerjakan, tahu apa yang harus kita lakukan untuk, bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Paling tidak saudara berdoa. Kalau saudara tidak bisa melakukannya, cuma bisa lakukan apa yang bisa lakukan, berdoa. Karena doa itu akan membangun kuasa Tuhan, akan membuat kuasa Tuhan bekerja tanpa saudara sadari. Karena doa ini sangat penting saudara ya, sangat penting. Maka dalam pembangunan rumah Tuhan pun saudara saya, kita punya keterbatasan, semua punya keterbatasan. Ya, tidak ada yang mungkin berlimpah, belum berlimpah dalam hidup kita. Tapi kita punya apa saudara yang bisa kita kerjakan? Berdoa. Saat kita saudara berseru pada Tuhan, Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya. Tuhan bisa memakai siapa saja, orang-orang di mana saja. Ya, bahkan bukan dalam kelompok kita, bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa di dunia ini, melengkapi saudara. Ya, saudara percaya itu kan? Ya, jadi campur tangan Tuhan itu melampaui segala akal pikiran kita daripada kita pikir sendiri, saudara. Benar enggak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita pikir sendiri itu ada keterbatasan,
Dulu kita punya rencana beli 5 ruko, 6 ruko, saudara. Ya, nggak punya duit, beli 1 dulu. Habis itu beli 2, beli 3. Tapi duitnya sopo, ya duitnya belum ada, saudara. Tapi Tuhan membalikkan semuanya. Kita nggak jadi beli 5, nggak jadi beli 6. Ternyata plan A, plan B, plan C yang terjadi. Kita nggak perlu keluar duit. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi kalau kita mikir pakai kekuatan sendiri, ya itu akibatnya. Mikirnya berat, saudara ya. Berat, susah. Kenapa? Uang terbatas. Duitnya siapa, saudara? Mikir, mau jualan apa, saudara? Jualan kerupuk, ya. Mau berapa ton kita jual kerupuk seluruh Indonesia supaya dapat uang begitu. Enggak, saudara. Tapi Tuhan itu benar-benar ajaib, ya, saudara. Saat kita berserah penuh, kita nggak berdaya, Tuhan turun tangan. Tuhan campur tangan. Itulah yang terjadi. Dan saudara harus bisa mengalami hal seperti itu. Ya saudara, percayalah bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita semua. Ya, kita bersyukur. Ya biarlah kita selalu berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Karena itu sangat penting sekali yang harus saudara rindukan setiap hari. Supaya kita hidup selalu benar di hadapan Tuhan. Supaya kita selalu bijaksana dalam bertindak. Supaya kita bisa bijaksana terus untuk melangkah, ya melengkapi hidup kita dan juga melengkapi orang lain. Ya, itulah kerinduan hati Tuhan kepada kita semua. Pemain musik silakan untuk bisa ke depan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara tentunya sudah paham ya apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kita semua akan mempersiapkan untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus. Saat kita mengambil perjamuan kudus ini tentunya saudara harus punya pengertian dan pemahaman yang benar. Ya, kita ini mengingat akan apa? Pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Maka kita peringati di dalam perjamuan kudus ini. Karena dia sudah datang dan memberikan nyawanya. Dia memberikan tubuhnya dan darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk Tuhan. Untuk kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang paling penting dalam dunia ini. Saudara ya. Dalam kekekalan juga ya. Mari kita mengucap syukur. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengertian yang kami dapatkan hari ini. Hamba terbatas untuk menyampaikan menjadi apa yang menjadi isi hati dan maksud kehendak Tuhan. Tapi Roh Kudus mengerjakan bagiannya untuk bisa membentuk kehidupan kami supaya hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Ajar kami terus untuk kami boleh memahami akan Engkau. Mengerti akan Engkau. Merenungkan bagian kebenaran firman-Mu siang dan malam setiap saat. Supaya hidup kami Tuhan boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah kerinduan-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Perjalanan hidup kami. Kau yang memberkati menyertai gereja-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. F. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku pandang salib-Mu, ku ingat kasih yang tak berakhir. Dalam gelap Kau terang sinarku. Kasih-Mu yang selamatkanku. Kasih sempurna pulihkanku. Ku serahkan hidupku padamu. Kita berdiri bersama-sama. Yesus yang pedulikan hidupku. Kasih-Mu yang memulihkanku. You are so good. You are so good. You are so kind. Jesus forever be lifted
kepadamu, Yesus yang pedulikan hidupku, kasih-Mu yang memulihkanku. You are so good, you are so kind, Jesus forever be lifted high. You gave it all, you paid the price. Now I will live to glorify. Hallelujah, you are faithful. Kau tak pernah tinggalkanku. Hallelujah, I will worship you untuk selama-lamanya. You are so good, you are so good, you are so kind, Jesus forever lifted high. You gave it all, you paid the price. Now I will live to glorify. Hallelujah, you are faithful. Kau tak pernah tinggalkanku. Hallelujah, I will worship you untuk selama-lamanya. Hallelujah, you are faithful. Kau tak pernah tinggalkanku. Hallelujah, I will worship you untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kami Tuhan, sungguh Tuhan kami percaya Tuhan memelihara dengan sempurna. Tuhan melindungi menyertai kami dimanapun kami berada. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati semua keluarga kami dimanapun berada, kami terpelihara dengan sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan menerima berkat Tuhan boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.